Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita berada di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Vini Sylvia, NPM 1917051010, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Nah, yang akan kita bahas pada von Neumann itu ada definisi, kekurangan, kelebihan, dan cara kerjanya. Pertama ada definisi. Jadi, arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Lalu komponen utama komputer itu ada 4. Itu menurut arsitektur von Neumann, yaitu ALU yang berfungsi untuk mengolah data biner, memori yang berfungsi untuk menyimpan data maupun instruksi yang diberikan oleh user, CPU itu untuk melakukan interpretasi instruksi dalam memori sehingga ada eksekusi instruksi, input atau output itu sebagai alat interaksi antara komputer dengan user. Nah, ini adalah gambaran arsitektur komputer von Neumann. Selanjutnya, keuntungan arsitektur von Neumann itu dia fleksibel. Lalu, program itu selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Dan keuntungan yang ketiga itu dia memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Selanjutnya ada kelemahan arsitektur von Neumann. Kelemahan arsitektur von Neumann itu bus tunggalnya itu sendiri. Jadi instruksi untuk mengakses program dan data itu harus dijalankan secara sekuensial. Lalu bandwidth program itu harus sama dengan bandwidth data. Prosesor von Neumann itu membutuhkan CPI yang relatif banyak. Jadi eksekusi instruksinya itu. Nah, selanjutnya arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM itu dalam peta memori yang berbeda. Jadi dia itu kebalikan dari arsitektur von Neumann. Nah, ini adalah gambarannya. Pada arsitektur Harvard itu CPU itu dapat membaca instruksi dan mengakses memori data pada saat yang bersamaan. Kelebihan dari arsitektur Harvard itu bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Lalu opcode dan operand dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Lalu memori program dan datanya itu terpisah, sehingga coupling total memori program dan data itu menjadi lebih banyak. Selanjutnya ada kekurangan dari arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard itu tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, jadi harus program yang ada pada ROM. Lalu arsitektur Harvard itu juga tidak memungkinkan untuk mengakses data, jadi ROM itu hanya untuk program, dia tidak memungkinkan untuk menempatkan atau bahkan mengakses datanya pada ROM. Nih dapat kita lihat perbedaannya. Tadi kan Van Neumann itu menempatkan ROM dan RAM dalam memori yang sama. Kalau Harvard itu menempatkan ROM dan RAM dalam memori yang berbeda. Lalu Van Neumann itu bandwidth-nya itu harus sama dengan bandwidth data. Kalau Harvard itu antara bandwidth program dan data itu tidak harus sama. Lalu pada Van Neumann instruksinya itu dapat dilakukan dengan lebih lama gitu. Tergantung dengan jumlah clock-nya. Lalu pada Harvard itu instruksinya dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Untuk fleksibilitas pada Van Neumann itu fleksibel pengalamatan program dan datanya. Sedangkan pada Harvard itu pengalamatan program dan datanya itu tidak atau kurang fleksibel. Nah, ini gambaran perbedaan antara Van Neumann dengan Harvard. Nah, itulah tadi sekilas pembahasan mengenai struktur komputer Van Neumann dan perbedaannya dengan struktur arsitektur Harvard. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.